Hai men, ketemu lagi sama aku Farhat. Jadi di video kali ini kita bakal rakit PC lagi dengan budget 1,5 jutaan aja. Dan dia itu udah bisa editing sama gaming ya ringan-ringan berat gitulah. Dan penampakan PC-nya itu kayak yang ada di sampingku ini. Oke, jadi nggak usah kelamaan, langsung kita bahas aja komponen-komponennya, oke? Yang pertama, kita pakai Mobo Lot H61 lagi. Kali ini kita masih berpegang teguh sama merek MSI. Jadi di video ini kita itu pakai Mobo dari MSI, yaitu MSI H61. Mobo ini kayak biasa ya, udah support Gen 2 sama Gen 3. Terus slot RAM-nya cuma 2. Dan di marketplace itu harganya 230 ribuan gitu lah. Dan yang aku rekomendasiin ke kalian supaya bisa neken budget, di video kali ini kita pakai Mobo dari merek Bulldozer, yaitu Bulldozer H61. Ya kali-kali Mobo nggak apa-apa lah Bulldozer, yang penting jangan VGA gitu ya kan. Bulldozer H61 ini harganya 175 ribuan aja. Udah murah banget, udah setara sama G41 kayaknya harganya. Terus untuk prosesornya, di video kali ini aku tuh pakai prosesor yang aslinya itu buat server. Ya dolim dikit nggak apa-apa lah ya, lagi sama PC doang kok. Yaitu kita pakai Intel Xeon E31220V2. Kalau dibandingin, dia itu miripnya sama i3 3470. Karena mereka itu sama-sama 4 core dan 4 thread. Speednya juga sama, kalau si Xeon ini tuh 3,1, kalau i5 itu 3,2 setauku. Terus bedanya si Xeon ini tuh dia itu TDP-nya lebih rendah, sekitar 7 watt kalau nggak salah. Dan si Xeon ini tuh nggak punya IGP, jadi dia itu harus disandingin sama VGA card. Nah di 2023 ini tuh 4 core 4 thread itu masih bisa dipakai ya, masih kayaknya jadi minimal deh sekarang. Dan si Xeon ini tuh sekarang harganya cuman 219 ribuan aja. Tapi di video kali ini aku nggak rekomendasiin ini, karena aku baru tahu kalau harga i5 3470 itu harganya udah 175 ribu aja. Jadi aku rekomendasiin ke kalian yaitu ya i5 Gen 3 tadi. Terus untuk CPU coolernya di sini supaya ada RGB-nya dikit, kita itu di sini pakai Jonesbo CR1200. Dia itu CPU cooler tower yang kipasnya 9 mm dan dia itu punya 2 heat pad. Di marketplace itu harganya itu 110 ribuan ya. Tapi yang aku rekomendasiin ke kalian yaitu CPU cooler tower juga sama RGB juga, tapi dari brand Kio sama KA200D kalau nggak salah. Bentuknya itu mirip banget sama si Jonesbo ini, warnanya juga sama gitulah. Dan harganya itu cuma 95 ribu aja. Ya lumayan lah, lebih murah 15 ribu, bisa buat beli boba. Lanjut ke RAM. Di video ini tuh kita pakai RAM yang belang-belang lagi kayak kemarin, tapi di video ini tuh jumlahnya sama. Kita pakai RAM dari Kingston sama SK Hynix, sama-sama 4 GB dan speednya sama-sama di 1600. Walaupun si prosesornya itu baru support sampai 1333 kalau nggak salah deh. Tapi kalau pakai RAM dual channel 4 GB itu kita bakal susah upgrade ke 16 GB. Jadinya aku tuh rekomendasiin ke kalian itu RAM 8 GB 1 keping dari SK Hynix, dan dia itu harganya ada di 108 ribuan. Murah banget sekarang RAM udah. Terus untuk storage-nya di video kali ini tuh aku tuh pakai yang rada jumbo, sama dia itu lumayan kencang. Ya biasa, combo harddisk sama SSD. Tapi di video kali ini tuh aku pakai harddisk 1000 GB atau 1 tera dari merek Toshiba. Karena harganya itu udah cuma 145 ribuan aja, murah banget ya kan. Terus untuk SSD-nya di sini tuh aku pakai dari brand RX7 yang ukuran 120 GB dan harganya itu 140 ribuan. Harganya lumayan mahal sih. Sebenarnya aku tuh mau rekomendasiin yang SSD second. Awalnya itu aku lihat tuh 100 ribuan, tapi baru aku cek lagi tadi naik jadi 125 ribu. Jadi ya ambil baru juga nggak apa-apa lah ya. Kacak 15 ribu lagian. Abis itu untuk VGA cardnya, untuk menekan budget jadi kita nggak bakal cari yang mahal-mahal. Di video ini tuh kita pakai GTX 650 1 GB 128 bit GDDR5. Dan di sini tuh aku ngambil dari brand MTech. Ya ini tuh sama kayak yang dipakai di volume 3 kalau nggak salah. Dan VGA ini tuh ada reviewnya dan videonya itu ada di sini atau di sini. Jadi kalau kalian mau nonton langsung klik aja di atas. GTX 650 ini harganya itu lumayan murah ya, ada di 350.000 sampai 450 kalau nggak salah.
Padahal performanya dia itu mirip-mirip sama itu IGP-nya Ryzen 3 3200. Ya lumayan ya, apalagi dia itu udah ada encodernya. Jadi bisa lah buat screen record. Terus untuk menyuplai daya PC kita, di sini aku tuh pakai PSU dari Deepcool DN500 yang secondan, dapat di 250.000. Tapi di video kali ini aku tuh saraninnya PSU Kroya, nggak usah yang mahal-mahal banget lah. Karena PSU Kroya itu harganya 160 ribuan. Dia itu udah pure 500 watt dan udah punya 1x6 pin. Terus yang terakhir, casingnya. Di video kali ini aku tuh pakai casing MATX yang lumayan kecil, tapi dia itu belum tempered glass. Dan di sini tuh aku tuh belinya random aja, dan kebetulan dapatnya dari merek GameMax Air Max kalau nggak salah. Dan ini tuh aku tuh dapat di harga 125.000 sama PSU. Tapi PSU-nya tuh PSU begini, PSU kaleng. Jadi aku nggak pakai. Mungkin untuk build yang kere-kere banget, yang hemat daya, bisa lah ini dipakai. Casing kayak ginian tuh di marketplace harganya ada di sekitar 100 ribuan. Aku kemarin udah nemu. Tapi kalau kalian mau ngejar yang lebih murah ya kalian bisa cari aja di toko-toko terdekat yang secondan gitu. Karena biasanya ongkirnya lumayan mahal. Ya aku sih beli casing ini ongkirnya 15.000 sih. Di total PC rakitan volume 5 ini menghabiskan dana 1.498.000 atau 1,5 juta kembali 2.000 buat parkir lah. Oke, sekarang kita langsung tes aja PC ini, oke? Di Cinebench R15 untuk Intel Xeon E31220V2 ini mendapatkan skor 413 CB. Dan untuk VGA card-nya yaitu si GTX 650 1GB, dia mendapatkan skor 57 FPS. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke gamingnya. Yang pertama kita bakalan coba di GTA 5, resolusinya 900p, settingan normal dan efek-efeknya off. Di sini kita dapat 60 sampai 80 FPS. Tapi kalau ada ledakan bisa turun sampai 30 fps. Yang kedua kita coba CS2. Di resolusi 1080p settingan low, kita bisa dapat di 50 fps-an. Ketiga, kita tes My Hero Ultra Rumble dengan resolusi 1080p settingan center. Di sini kita bisa dapat 50 fps. Tapi kalau lagi rame bisa turun sampai ke 30 fps. I'm ready. Terakhir kita coba untuk game Restroom dengan resolusi 1080p settingan auto, kita bisa dapat 80 fps-an. Terus kita coba untuk rendering video. Di sini kita pakai Adobe Premiere Pro 2021 dan di sini tuh aku tuh coba tes render video pas masang rak hard disk. Dengan resolusi 1080p 30 fps dan durasinya itu 8 menit 30 detik, videonya bisa dirender 4 menit 54 detik. Ya ini tuh lebih lama sekitar 1 menit dari PC volume 4 kemarin. Setelah kita coba untuk main game, pas dicek suhu CPU-nya itu terendah ada di 53 derajat Celcius dan maksimalnya ada di 55 derajat Celcius. Terus untuk suhu VGA card-nya minimalnya itu ada di 38 derajat Celcius
dan maksimalnya ada di 43 derajat Celcius. Sejuk banget kan, padahal casingnya itu tuh nggak pakai fan casing loh. Jadi aku kira casing beginian gak usah dikasih fan, yang penting CPU coolernya itu memadai, kayaknya oke lah. Ya sama ini VGA-nya itu kan hemat daya juga. Tapi di sini kita bisa lihat kalau pas kita mainin GTA 5 itu ada beberapa stuttering yang lumayan mengganggu sebenarnya. Kalau kataku ini sih mungkin karena efek RAM-nya yang cuma 8GB ya. Karena tadi itu usage-nya itu udah kayak 90 berapa persen gitu, udah mau 8GB. Mungkin karena RAM-nya pas-pasan, jadi dia stuttering gitu. Kalau kataku sih mungkin cobalah di-upgrade ke 16GB, mungkin bakal lebih lancar. Kayak di episode 4 yang kemarin. Jadi gimana PC rakitan volume 5 ini? Dengan harga 1,5 juta aja, kita itu udah bisa main game, udah bisa editing yang ini tuh nggak kentang-kentang banget gitu. Editingnya itu juga bisa yang lumayan berat, nggak yang kayak cuma tempel pasang gitu, enggak sih. Terus gimana kalau Valorant sama Genshin? Ya bisa lah, PC ini jelas. Cuman aku nggak tes karena internet saya lagi mengelek, yang nggak tahu kenapa tuh si yang gambarnya logonya rumah itu tahu. Udah seminggu ini kayaknya deh internetku itu jelek. Halo? Nah jadinya aku itu belum bisa tes kedua game itu. Mungkin kedepannya bakal aku tambah lagi list game yang bakal dicoba supaya kalian jadi lebih tahu performanya gimana. Oke, jadi segini aja videonya dari aku. Bagi kalian yang mau rakit PC kayak gini, link part-partnya udah ada di deskripsi. Dan bagi kalian yang domisilinya di Pemalang atau Purbalingga dan pengen rakit PC, bisa aja DM ke aku. DM-nya itu ada di bawah. Nanti kita tinggal kontak-kontakan aja. Siapa tahu minat, hubungi di bawah. Like video ini kalau kalian suka dan share ke teman kalian yang nganggep kalau PC 1,5 jutaan itu ampas doang. Kalau perlu getak aja orangnya. Dah.